Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizky Melinda Sana di sini akan mempresentasikan tugas topik 4 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Di sini terdapat eh, beberapa uraian masalah, uraian permasalahan yang saya temui di sekolah saya PPL. Jadi yang pertama yaitu terdapat peserta didik yang sering berbicara sendiri dengan temannya dan sering berpindah duduk ke sana kemari selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena peserta didik tersebut tidak bisa berkonsentrasi dalam memperhatikan penjelasan dari guru. Yang kedua, terdapat peserta didik yang menyendiri di dalam kelas atau tidak bergaul dengan teman perempuan lainnya. Salah satu peserta didik yang tidak mudah akrab dengan teman kelas lainnya terkadang mendapatkan bullying verbal dari teman-temannya yang berkedok candaan. Namun, saya lihat atau observasi itu, salah satu peserta didik ini masih, berinteraksi dengan teman sebangkunya. Kemudian yang ketiga, yaitu terdapat sistem kubu-kubuan dalam satu kelas. Hanya berteman atau berkelompok dengan nama-nama tertentu saja saat ada pembagian proyek kelompok mapel IPA. Terdapat beberapa alasan yang membuat terciptanya sistem kubu-kubuan ini. Kemudian, eh, perilaku peserta didik sebelum intervensi. Yang pertama adalah target perilakunya, yaitu tidak konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sering menyendiri di kelas atau sulit sulit bergaul dengan teman-temannya. Yang ketiga, sistem kubu-kubuan atau tidak mau berbaur saat ada proyek kelompok. Observernya dari teman PPL PPG Pajabatan, durasinya 2 minggu dengan estimasi 4 pertemuan atau 10 JP, kemudian alat pencatatnya ada kertas, ballpoint, dan handphone untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Untuk yang kasus yang pertama, yaitu pada pertemuan 1 dan 2, kasus yang pertama adalah perilaku yang tidak baik dilakukan seperti mengobrol sendiri dengan temannya saat guru menjelaskan, sehingga mengganggu temannya yang sudah serius memperhatikan guru. Konsentrasi teman lainnya akan terpecah. Perilaku positif, yaitu salah satu peserta didik ini aktif menyampaikan pendapat. Jadi walaupun anak ini ramai dan suka berpindah-pindah tempat, tapi aktif dalam menyampaikan pendapatnya saat guru melontarkan sebuah pertanyaan. Potensi yang dapat dikembangkan adalah kemampuan berkomunikasi, public speaking dalam proses pembelajaran. Frekuensi dan durasi, yaitu selama 3 jam pelajaran ini tidak terhitung berapa kali peserta didik ini mengobrol sendiri dengan temannya. Duduk bertahan paling lama 10 menit. Setelah itu pindah duduk ke sana kemari dengan teman lainnya. Catatannya di sini, selama pembelajaran peserta didik masih bersikap sopan terhadap guru dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Untuk kasus yang kedua, yaitu perilaku kurang baik seperti menyendiri di kelas, karena dampak dari kurang bersosialisasi itu juga kurang baik, sehingga menyebabkan keterampilan komunikasi dan kolaborasinya menjadi berkurang. Untuk perilaku perilaku positifnya yaitu, peserta didik ini rajin bertanya kepada guru. Jadi, anak ini tuh sering maju ke depan, ke meja guru untuk bertanya mengenai materi-materi yang kurang jelas ataupun menanyakan tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Yaitu potensi yang harus ditingkatkan, yaitu kemampuan berkomunikasi dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga dapat bergaul dengan temannya. Selama proses pembelajaran juga terlihat peserta didik jarang berinteraksi dengan teman kelasnya, hanya berinteraksi dengan teman sebangku.
Kemudian selama pembelajaran peserta didik masih bersikap sopan terhadap guru dan sering bertanya apabila, ada materi yang kurang mengerti. Untuk kasus yang ketiga yaitu sistem kubu-kubuan atau tidak mau berbaur saat ada proyek secara kelompok, sehingga terdapat peserta didik yang tidak mendapatkan kelompok. Guru, saya melihatnya sebagai perilaku yang membeda-bedakan teman kelas dan hal itu merupakan perilaku yang tidak baik. Perilaku positif yang terlihat yaitu sebenarnya sebagian peserta didik dapat berbaur dengan teman lainnya. Terlihat saat saya memperhatikan saat di jam istirahat. Hanya berbeda kasusnya saat jam pembelajaran, maka akan kembali ke sistem kubu-kubuan dalam memilih anggota kelompok. Setiap akan praktikum, maka akan dibentuk kelompok 4 sampai 7 orang. Pada saat itu riuh mengenai pembagian kelompok dan ingin memilih sendiri anggota kelompoknya. Selama pembelajaran, peserta didik masih bersikap sopan dan menerima keputusan final dari guru mengenai sistem pembagian kelompok. Kemudian, untuk perilaku sudah intervensi, yaitu perilaku mengobrol sudah berkurang. Sudah berkurang, yaitu disiasati dengan banyaknya guru menegur dan memberikan ancaman berupa tugas tambahan seperti maju ke depan untuk, menuliskan jawaban, kemudian atau, duduk di kursi guru dan sebagainya. Selain itu menggunakan metode praktikum, diskusi, dan presentasi, membuat perhatian anggota kelompok teralihkan untuk mengerjakan tugas bersama. Selama 3 jam pembelajaran hanya terhitung 3 kali, guru memberikan peringatan agar fokus pada penugasan secara berkelompok. Dan ancaman yang diberikan itu cukup efektif. Kasus kedua, perilaku, dengan adanya metode praktikum tadi, perilaku, menyendiri di dalam kelas itu, sudah tidak tampak. Hal ini disiasati dengan, adanya tugas praktikum dan juga tugas diskusi, sehingga efektif membuat peserta didik yang menyendiri ini, aktif berinteraksi walaupun, intensifnya itu interaksinya dengan anggota kelompoknya. Guru harus memberikan dukungan agar rasa percaya diri salah satu peserta didik dapat terbangun. Harapannya peserta didik, tersebut dapat bergaul dengan baik dan dengan teman kelasnya juga sehingga mencegah adanya kasus bullying. Untuk kasus yang ketiga yaitu sistem kubu-kubuan atau tidak mau berbaur saat ada proyek secara berkelompok itu sudah tidak ada karena saya sebagai guru, membuat pembagian kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian juga aktivitas selama saya, observasi di dalam kelas, selama saya mengajar. Kemudian, dampak dari adanya metode praktikum dan pembagian kelompok yang, eee sesuai dengan keinginan guru, sehingga mau tidak mau peserta didik harus kerja kelompok dengan anggota yang sudah ditetapkan. Sehingga, terjadi proses pembauran, tidak kubu-kubuan lagi, seperti itu. Alhamdulillahnya peserta didik dengan, sistem pembagian kelompok berdasarkan dari keputusan guru itu diterima dengan baik, walaupun menciptakan beberapa permasalahan seperti, terdapat anggota kelompok yang pasif, seperti itu dalam pengerjaan tugas. Namun saya mencoba untuk siasatinya dengan, memberikan warning atau peringatan bagi siapa yang tidak ikut berkontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok, maka nilainya akan dikurangi, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.